Di sini budaya positifnya adalah kita diharapkan dapat berpindah dari metode hukuman, konsekuensi ke restitusi. Serat, itu buat gerak. Sudah. Sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira kalau ada yang mencoba untuk menemukannya, Tidak mau. apa yang akan kalian lakukan? Aku tuh sama Ada yang berusaha menemukannya? Apa yang akan kalian lakukan?
Oke, kita ulang yang pertama, melepas sepatu ketika masuk kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kedua, tidak tidur saat guru menjelaskan. Yakin? Kita ketok? Oke, sepakat? Oke, ini pembiasaan positif ya. Bagaimana? Tidak tidur saat guru menjelaskan. Sepakat? Oke, sepakat. 3. Menjaga kebersihan. Sepakat. Jadi dipastikan tidak ada sampah di. Oke. Tidak makan dan minum selama proses pembelajaran. Sepakat. Bagaimana? Oh iya. Bagaimana yang lain? Tidak makan dan minum atau boleh minum. Oke, tidak makan selama proses pembelajaran. Oke, kita mulai dari yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Setuju? Sepakat? Oke, setuju. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Setuju. Oke. Masuk kelas tepat waktu. Ya? Artinya ibu yang tahu kondisinya. Garansi. Ini boleh martabak ke bawah. Biasanya ini bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Aurelia Amanda dan saya Rahmati Hasan. Kami perwakilan dari Wira IPA 1 SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Menurut kami, keyakinan kelas itu sangat positif karena kami dapat disiplin dalam segala hal, baik kebersihan, waktu, dan belajar. Selain itu, dengan keyakinan kelas ini, kita diajarkan dalam melakukan sesuatu bukan untuk menghindari hukuman maupun konsekuensi yang diberikan, tapi karena di dalamnya terkandung nilai-nilai penting yang sangat positif. Sekian tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu yang sempat hadir pada saat ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat. Semoga kegiatan ini diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatatnya kita sebagai para penuntut ilmu. Salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita
penggerak yang sedang saya jalani. Dan kebetulan kami akan menyelesaikan satu modul. Setiap modul itu ada 7 alur pembelajaran dan selalu ditutup dengan sebuah aksi nyata. Kebetulan kegiatan ini merupakan aksi nyata dari modul keempat. Sesuai dengan tajuknya adalah budaya positif, kami diharapkan dapat melakukan pengembaraan terhadap warga sekolah mengenai budaya positif. Ya. Bapak Ibu, mungkin saya mulai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ingarso sungtolodo, ing madyo bangun karso, susuri handaya. Ini semuanya dari Kak Hadir sudah lama kita ketahui. Dan sangat dalam maknanya Bapak Ibu. Di depan harus mampu menjadi contoh, di tengah memberikan inspirasi, di belakang memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Nah, ini tentu sangat berat bagi kita para pendidik, terutama berkenaan dengan teladan. Apakah kita sudah menjadi betul teladan bagi anak-anak didik kita, sudah menjadi teladan tentang kesabaran, keadilan, atau mungkin bagaimana proses menyelesaikan masalah, atau mungkin tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadi dasar yang mengilhami kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan, termasuk mengenai Merdeka Belajar. Ya. Ini ada beberapa dasar-dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa maksud pendidikan yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi posisi pendidik di sini adalah kita diharapkan dapat menuntun anak-anak agar secara pribadi sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan norma-norma yang ada, dan anak-anak juga siap untuk hidup bermasyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu hanya tuntunan Bapak Ibu. Jadi di garis bawahi bahwa kita hanya menuntun, tapi hasil dari tuntunan atau proses tumbuhnya anak-anak itu di luar dari kecakapan kita dari pendidik. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan pendidikan itu pada dasarnya mengantarkan anak untuk dapat menguasai diri. Kalau bahasanya Bapak Hadir itu self-defense, ya, supaya anak-anak itu dapat menguasai dirinya, menentukan pilihan-pilihan yang terbaik untuk dirinya. Bukan kita yang menentukan pilihan-pilihan itu kepada anak, tapi kita yang menuntun anak supaya dia bisa menguasai dirinya. Kemudian yang keempat, pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ini berat Bapak Ibu, karena tentunya menjadi PR kita semua. Kalau konteksnya saat ini, maka kita harus membekali anak-anak dengan keterampilan abad 21 supaya mereka keluar dari sekolah tidak canggung. Ya, mereka siap hidup di masyarakat. Kemudian yang kelima, pendidikan itu memanusiakan manusia. Ya, ini ya, kalau konteksnya di sekolah, maka kita harus berpihak pada murid. Kalau bahasanya memanusiakan manusia, maka tentu kita harus memahami apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita menuntun anak, kita sesuaikan, kita pahami dulu sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu
tanahnya, kemudian bagaimana pencahayaan cukup atau tidak, kemudian pupuknya, hamanya dipastikan tidak ada supaya ini bisa berkembang tanamannya. Sama dengan kita di sini konteksnya, maka kita sebagai guru pendidik harus memastikan anak-anak dalam lingkungan sekolah yang sehat. Kalau tidak, maka tidak bisa anak itu tumbuh berkembang layaknya padi. Dan juga kalau yang seorang petani menanam padi, maka dia tidak bisa seorang petani tersebut menyamakan ketika dia sedang menanam jagung. Beda perilakunya. Sama dengan kita guru harus mengakomodir bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia, anak-anak itu beda, unik. Jadi perlakuannya tiap anak bisa jadi berbeda. Ya, terutama berkenaan, apalagi kalau ada anak yang berkebutuhan khusus. Ya, ini berkenaan juga dengan gaya belajar. Baik Bapak Ibu, nah salah satu cara yang dilakukan guru untuk membantu siswa tumbuh maksimal yaitu melalui budaya positif yang berpihak pada murid. Ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Ini kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, Bapak Ibu, anak-anak melakukan pelanggaran itu biasanya mereka pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ini yang 5, tapi caranya salah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita ketika melakukan pelanggaran terhadap aturan, kita harus pahami dulu mereka sebenarnya sedang mau memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana. Kemudian kita bisa validasi kesalahannya nanti ya. Sekarang saya bisa bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu karena ingin membuat orang tersenyum? Pernah? Atau Ada 20 tapi sekarang sudah tidak. kadang kan kita ikut pelatihan, pertanyaannya mau ilmunya atau mau sertifikatnya. Kadang kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu bertabrakan dengan penghargaan orang lain, tetapi kita tetap melakukannya? Pernah. Why? Karena itu harus kemampuan Oh iya. Biasanya karena ada nilai-nilai yang kita perjuangkan dan kita yakini itu. Seperti itu. Nah, ternyata ini sesuai dengan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini yang hukuman ini, menghindari hukuman adalah level paling bawah, Pak. Paling bawah. Pertanyaannya kemudian, di sekolah kita kira-kira motivasi anak menaati aturan yang mana motivasinya? Menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau ada nilai-nilai yang mereka percaya? Kayaknya yang kita ke satu ini Padahal itu adalah
kalau anak tidak takut. Makanya anak-anak ya kita bisa lihat kalau konteks sekolah mungkin tidak perlu saya nilai. Gitu. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan Bapak Ibu yang ketiga mengenai bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu. Jadi wajar kan kalau anak-anak tidak taat aturan pada saat tidak dilihat. Nah, tujuan dari disiplin positif ya menanamkan motivasi yang ketiga tadi, menanamkan nilai-nilai. Nah, ketika nilai-nilai tersebut sudah dijalankan oleh anak-anak, maka dikatakan bahwa mereka sudah memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang untuk mereka, akan membekas, dan ketika keluar sekolah mungkin masih dipegang nilai-nilai seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Nah ini tentunya tadi adalah melalui budaya positif. Namun budaya positif yang seperti apa itu? Nah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi selama ini kan tindakan terhadap anak-anak yang berbuat salah, hukuman atau konsekuensi. Ya, saya perkenalkan ada satu pendekatan yang dianggap dianggap dapat membuat anak-anak mencapai sebuah motivasi intrinsik dalam melakukan disiplin positif, yaitu namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kemudian restitusi ini membuat anak dapat melihat ke dalam diri mereka, seperti apa mereka mau diperlakukan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Seperti itu, dan anak-anak dapat belajar dari kesalahannya. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Seorang anak yang tidak suka pelajaran matematika, pada saat pelajaran matematika dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Nah, guru matematikanya menanyakan pertanyaannya ke anak dan membuat anak itu menjadi gugup, menjatuhkan tasnya dari kursi dan jadi gagal. Dan pada saat itu teman-temannya menertawakan dan bapak gurunya membiarkan, bahkan menyuruh anaknya maju ke depan sambil dihukum mengangkat kaki sambil memegang hidung misalnya ya. Nah, kira-kira bapak ibu pertanyaannya adalah apakah bapak ibu setuju dengan tindakan guru tersebut, guru matematikanya? Tidak. Matematika pelajaran lain. Oh, pelajaran lain SBD, PPKN kalau itu. Ibu setuju bapak ibu tidak ya? Kenapa tidak setuju? Jadi salah satu penurunan karakter Penurunan karakter, melukai, melemahkan anak dan membuat anak menjas dirinya sebagai seorang yang gagal. Yang kedua, tidak mendidik untuk teman-temannya. Harusnya temannya itu ketika temannya ada kesulitan, mereka bisa membantu temannya untuk melewati kesulitannya. Menjadi dendam juga sih. Iya, ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan juga dengan ilusi kontrol yang selama ini kita laksanakan sebagai pendidik. Ada ilusi kontrol ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sebenarnya sebuah ilusi Bapak Ibu.
Sebenarnya kita kan manusia itu makhluk yang tidak terperintah pada dasarnya. Keputusan-keputusan yang kita lakukan itu merupakan buah dari hasil pemikiran kita sendiri, termasuk anak-anak. Jadi sebuah ilusi itu bahwa kita dapat mengontrol anak. Kalaupun dia lakukan apa yang kita lakukan, bagaimana dengan hati dan pikirannya? Apalagi tidak ada nilai-nilai yang tertanam dalam diri. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat melemahkan karakter. Justru sebaliknya, bisa melemahkan karakter. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kembali ke kasus Bapak Ibu, tindakan dari guru PPKN tadi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mbak, tadi aku lupa apa itu beda hukuman sama Nanti kita bahas kalau ini lebih ke hukuman ya. Bedanya hukuman konsekuensi. Kalau hukuman itu masih tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa kalau dia melakukan pelanggaran ini cuma sesuka hati Bapak Ibu guru kan. Nah, kalau konsekuensi dia pertama ada saja kesepakatan. Apa konsekuensinya kalau dia tidak lakukan itu? Dan yang kedua biasanya masih relevan dengan pelanggaran. Kalau misalnya dia mencoret-coret temannya, dia harus mengganti. Misalnya masih relevan. Kalau hukuman memang keluar dari iya. Seperti itu. Nah, selain hukuman dan konsekuensi, ada namanya metode restitusi tadi. Jadi di sini budaya positifnya adalah kita diharapkan dapat berpindah dari metode hukuman, konsekuensi ke restitusi. Yang tadi dapat menguatkan anak. Nanti prosedurnya bagaimana melakukan, saya akan ternyata selain teori kebutuhan asasi manusia tadi dengan teori motivasi, ada juga posisi kontrol. Ternyata dalam mendidik itu kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ini biasanya hukuman itu bisa bersifat verbal, ya, bisa fisik. Hati-hati Bapak Ibu, mungkin kita tidak sadar bahwa ternyata sudah menghukum anak secara verbal. Ya. Biasanya ini hasilnya tadi kemungkinan murid akan marah, mendendam, jadi agresif. Itu kekurangan-kekurangan. kalau mata begini, Iya, termasuk menghukum Bapak Ibu. kayaknya seperti menurut. Iya. Tapi itu ciri-ciri dari penghukuman. Sering Ciri-ciri. Kalau konsekuensi bahkan biasanya guru sudah tidak marah-marah lagi karena kan anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya apa aturannya? Kamu tahu konsekuensi saya kan begitu, jadi biasanya sudah tidak pakai nada tinggi, tapi kalau menghukum biasanya pakai nada tinggi. Kemudian ini posisi pembuat merasa bersalah. Ada mungkin selalu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Gimana coba kalau orang tuamu tak tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Ini menciptakan keheningan tapi mematikan. Tidak marah-marah Bapak Ibu guru, tapi bukan hanya mematikan ibu guru, di barat itu mereka jadi bahan bicara gitu. iya, jadi ternyata itu hasilnya merasa bersalah. Jadi identitas gagal yang disimpulkan anak-anak pada dirinya, dan itu bisa membekas. Kita anggapkan ya kita kan tidak marah-marah, tapi ternyata itu membunuh karakter juga.
Kemudian yang ketiga posisi teman. Nah ini biasanya saya lakukan ini posisi teman. Anak-anak happy, tapi ternyata ada kekurangannya ini posisi teman. Biasanya anak-anak itu akan apa? Memanfaatkan. Bukan memanfaatkan, tergantung ketergantungan sama guru tersebut. Jadi kalau sudah guru lain dengan metode yang keras yang ini sama mereka, mereka tidak bisa menerima. Oh itu. Ya, itu hasilnya. Kemudian yang keempat posisi pemantau. Kalau pemantau itu biasanya orang yang bapak ibu guru yang pakai data-data, selalu memantau anak-anak. Ya. Hasilnya anak-anak tahu tentang konsekuensi, tapi posisi pemantau itu memerlukan pengawasan, selalu pengawasan ya. Seperti itu. Nah yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik dari yang kelima ini Bapak Ibu, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain, kemudian diajak anak-anak menemukan solusi dari permasalahannya sesuai dengan keyakinannya. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Menanamkan tali motivasi intrinsik itu, Bapak, Ibu, itu harus dimulai dengan keyakinan, menanamkan keyakinan itu. Makanya keyakinannya dulu yang kita sepakati di kelas. Seperti apa keyakinan itu. Jadi budaya positif di sini yang akan saya sosialisasikan adalah berkenaan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, restitusi tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadikan landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Pertanyaannya, kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Karena tadi keyakinan itu bisa membuat motivasi dari dalam anak. Ya, sama dengan kalau kita pakai helm, mau selamat karena keamanan, nilai-nilai keamanan yang kita junjung, atau karena takut ditilang. Tentu yang diharapkan nilai-nilai itu lebih kuat ya. Jadi, nah sekarang pertanyaannya bagaimana prosedurnya membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mungkin pas anak-anak nanti masuk kelas, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dalam bentuk pernyataan. Iya, nanti warga kelas yang akan bersepakat. Kemudian kita bisa mendalami, melakukan pendalaman saja. Jadi ini prosedurnya. Jadi pertama kita persilakan dulu anak-anak untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Peraturan. Ya, kemudian mencatat semua masukan-masukan itu ya di papan tulis atau di kertas. Kita bisa baca gitu. Ya. Atau boleh di papan tulis juga tambahkan. Kita kasih kertas anak-anak, mereka curahkan pendapatnya apa kira-kira aturan nanti yang mereka anggap perlu untuk diuni di kelas, menjadi acuan di kelas. Kemudian nanti kalau ada yang setor pernyataannya dalam bentuk yang negatif, bisa dipositifkan. Misalnya kalau anak-anak
tidak boleh keluar ruangan tanpa izin, maka dipositifkan izin keluar ruangan dengan izin. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita bisa menjadikan dasar dari peraturan yang anak-anak ini tersebut ke dalam sebuah keyakinan. Kalau keyakinan tadi itu kan abstrak, jadi disalur dari aturan ke keyakinan. Nah, biasanya kalau satu keyakinan itu memayungi beberapa peraturan, kayak misalnya tidak melakukan kekerasan fisik, maka dia dalam payung saling menyayangi. Jadi tadi yang menyebut bahwa misalnya aturannya tidak boleh berkelahi misalnya, maka kita masukkan itu sebagai keyakinan saling menyayangi. Seperti itu. Pasti masih banyak yang lain dan peraturan yang masih dalam payung saling menyayangi. Kalau misalnya tadi aturannya, misalnya tidak boleh tadi izin keluar, ya itu lebih ke saling menghormati guru kan, supaya menghormati. Kemudian misalnya lagi ada aturan anak-anak, satu bicara, satu mendengar, yang lain mendengar. Itu juga saling hormat. Jadi disalur ke dalam satu keyakinan. Jadi biasanya banyak peraturan dipayungi oleh satu keyakinan. Nah, inilah nanti kita memilih. Kalau misalnya terlalu banyak, kita kasih ramping. Yang paling anggap kita urgen, itu yang kita jangan terlalu banyak juga keinginannya, karena kalau terlalu anak-anak jadi bingung. Apalagi ini masih awal-awal kan, mereka masih bingung, pasti nanti juga akan bertanya mereka, apa sih ini, nanti kita yang memahamkan apa yang sebenarnya sedang kita inginkan. Setelah itu nanti suruh anak-anak menandatangani keyakinan, ditempel di kelas kita. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau anak-anak mengingkari keyakinan mereka? Bukan hukuman lagi Bapak Ibu, bukan lagi konsekuensi, tapi restitusi. Bukan lagi kamu sudah mengingkari keyakinan, keluar. Tidak. Kita sudah tidak pakai lagi nih hukuman dan konsekuensi. Bukan tidak pakai lagi, tapi mesti menghindar. Ya, tentu kan kita biasanya di lapangan tidak semudah teori-teori ya biasanya, tapi dari lapangan. Jadi ya biasanya itu teorinya seperti ini, tapi di lapangan itu ternyata berat. Ya, apalagi konteksnya kita memang selama ini hukuman ya, hukuman, jadi anak-anak terbiasa. Tapi kita bisa mulai, karena kita bisa lihat kan anak-anak mungkin sekarang sudah banyak yang melukai diri dan seterusnya ya. Nah, itu memang betul artinya bahwa posisi penghukum itu membuat anak-anak menjadi semakin agresif, melukai dirinya atau mungkin melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang lain. Jadi mereka melakukan disiplin positif hanya di depan mata, jangka pendek. Atau mungkin mereka lakukan di sekolah, pulang di rumah tidak dilakukan itu, karena itu tidak diyakini, hanya karena ada aturannya saja. Ini contoh keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas A, ada juga yang B. Ada yang masih keempat. Yang B ini dia ini ya, boleh dideskripsikan begitu, boleh.
seperti senantiasa membantu, berkomitmen terhadap tugas, itu keyakinan itu. Menjadi diri terbaik, bersikap positif, saling menyayangi, itu keyakinan. Menghargai diri sendiri. Anak-anak mungkin agak kaget berarti, tapi kalau tidak sadar kapan lagi. Jangan nanti anak-anak sudah semakin liar, baru Sudah saatnya SMA mereka meyakini hal-hal yang positif. Sudah SMA. kan kita kalaupun misalnya mereka menganggap ini tidak di ini, apa mereka tidak, kita bisa curhat pendapat dengan mereka. Karena anak-anak sekarang sudah SMA, jadi sudah bisa diajak diskusi. Nah setelah itu Bapak Ibu sudah bisa pahami sampai ke keyakinan kelas pembuatannya kan. Nah, sisa pendalaman Bapak Ibu. Kalau kegiatan pendalaman ini kita bagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Kita bagi tadi misalnya tadi ini keyakinan hormat, bekerja dengan diterima dan dimilikikan yang ada di kelas itu. Kita bagi tiap kelompok itu membahas satu keyakinan, atau mungkin ada dua kelompok yang membahas keyakinan yang sama. Anggaplah kalau saya bagi satu kelas 6 kelompok, maka kelompok 1-2 membahas tentang hormat, kelompok 3-4 membahas tentang bekerja, 5-6 membahas tentang diterima dan dimiliki. Nah, kemudian tiap kelompok nanti akan menentukan ini hormat ini tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Kayak ini hormat. Salah satu contohnya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, mengembalikan barang teman yang dipinjam, izin saat berpendapat. Nah, itu contohnya tampak sepertinya, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, acuh terhadap teman, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan seterusnya. Nanti anak-anak yang itu pendalaman. Begitu pula dengan bekerja dan kasa diterima dan dibeli. Jadi anak-anak oh iya, jadi kita tidak bisa melakukan kekerasan misalnya karena tidak sesuai dengan nilai saling menghargai diri dan orang lain. Kemudian ini bagan tampak seperti ini, bisa lagi dilakukan pendalaman yang seperti ini. Jadi terdengar, terlihat dan berperilaku. Ya, berperilaku seperti tersenyum ramah, yang selalu kedengaran tentang nilai hormat itu misalnya kita bisa selesaikan ini bersama, atau boleh saya pinjamkan, tadi menghargai barang milik orang, boleh saya pinjam, itu yang biasa ada. Boleh dilakukan pendalaman seperti ini. Nah, selanjutnya kan tadi bagaimana kalau keyakinan kelasnya diingkari sama anak-anak, kita pakai metode segitiga restitusi. Jadi sudah tidak ada lagi kamu harus keluar dari ruangan, tidak, tapi kita undang anaknya melakukan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi, tahap pertamanya adalah kita harus stabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang bersalah itu kita panggil, kita tanyakan, kita yakinkan kepada mereka bahwa setiap orang itu pernah berbuat salah. Tapi bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama? Kemudian kita stabilkan, misalnya ibu tidak mau fokus ke masalahnya, ibu hanya mau fokus ke solusinya. Kenapa harus distabilkan identitas? Karena kalau anak-anak selalu energinya terkuras pada saya merasa bersalah, sama dengan
energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi distabilkan saja dulu identitasnya. Kemudian kan kelihatan kita ini lulus ya sebagai bapak ibu guru. Itu dulu harus tulis. Karena iya maksudnya dari situ anak-anak bisa tahu bahwa oh mereka tahu kebutuhan dasar saya. Ternyata saya ini diperlakukan sebagai manusia yang punya kekurangan. Kita kan tadi ada pemikirannya Bapak Tahade memanusiakan manusia. Jadi dengan berkata seperti itu, anak-anak merasa diperlakukan sebagai manusia yang memang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Begitu. Kemudian tahap kedua kita masuk ke validasi kesalahan. Kita validasi sebenarnya ini anak-anak mau buat kesalahan, sedang kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dicukupi dipenuhi. Itu kita validasi kesalahannya. Oh, iya pertanyaan Kebutuhan itu yang tadi itu ya. Iya, iya. Mereka Kamu mempertanyakan punya alasan untuk melakukan itu. Kayak misalnya anak-anak dia melakukan kekerasan karena dihina orang tuanya. Itu alasannya dia. Gitu kan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Tapi kita validasi itu salah. Meskipun kamu penuhi kebutuhan kamu, Sosialisasikan sama orang tua ini. tetapi salah. Harus divalidasi kesalahannya. Kalau tidak divalidasi kesalahannya, dia tetap lego. Ini kan kebutuhan saya sebagai manusia begitu. Harus validasi kesalahannya, Bapak. Ketiga, keyakinan kelas. Kita arahkan ke keyakinan kelas. Tadi kan ada. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian kalau mereka sudah bisa saling menyayangi, misalnya mereka melakukan kekerasan terhadap temannya, mereka mau jawab itu bahwa saling menyayangi karena sudah disepakati sendiri. Kemudian tertempel lagi di kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu ketika mereka meyakini, kita bisa mengatakan bahwa kamu yakini itu, kita bisa bertukar pendapat sama. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita merasa anak gimana sih bahasanya yang baik? Menstimulasi anak supaya anak itu dapat menemukan masalahnya, menemukan solusi dari masalahnya. Bukan kita yang membuatkan pilihan ini alternatif solusi yang kamu buat ini. Kita menstimulus supaya anak dapat mencari permasalahannya sendiri. Ini nilai tanggung jawab terhadap anak. Jadi dikatakan tadi menurut KHD itu menuntut pendidikan. Pendidik itu hanya menuntut. Kalau kita menanam padi, ya, maka kita tidak bisa di luar kecakapan kita tidak bisa kita mengharapkan jagung yang hasilnya. Karena anak-anak kan sudah ada dasarnya dari usia sejak lahir sudah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sudah ada fitrahnya sebagai manusia. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang lain dengan stabilkan identitas. Berbuat salah ini tidak apa-apa. Kita pertama kita bisa menyelesaikan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kan anak-anak berkata itu bukan seperti manusia. Kalau validasi kesalahan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya kalau mau dilihat dari karena apa, misalnya anggaplah adiknya juga atau apa, mungkin masih ada hal buruk yang bisa ini.
Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Kemudian keyakinan kelas. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kamu mau jadi orang yang seperti apa yang kamu hargai, seperti apa yang kamu yakini. Jadi di tahap terakhir itu Bapak Ibu, kita harus giring anak-anak sampai pada solusi. Kemudian kalau misalnya anak-anak ya melakukan pelanggaran, yang misalnya datang terlambat tuh, kita restitusi di tahap akhir itu. Misalnya dia datang terlambat karena lupa menyetel alarm, kita kejar itu. Kalau begitu masih ada besok masih mau terlambat lagi, apakah masih lupa lagi mau ini alarm, kita ini lagi. Kalau misalnya lupa ini alarm, adakah orang di rumah yang bisa mengingatkan seperti itu? Kemudian kapan bisa dilakukan? Insya Allah Bapak Ibu dengan segitiga restitusi ini bisa menemukan nilai-nilai motivasi, nilai-nilai yang baik pada anak-anak, ya. Dan ini insya Allah lebih baik metodenya daripada hukuman dengan konsekuensi. Saya sudah mencoba merestitusi 2 anak, termasuk dengan pelanggaran besar yang kemarin, berpakaian tidak seharusnya dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Dan Masya Allah dia sangat plong ya, karena Masya Allah sekali ditempa oleh Bapak Ibu guru dengan verbal. Jadi hati-hati dengan ini Bapak Ibu, karena ternyata itu melukai dan membekas. Jangan sampai itu perkataan kita itu adalah doa dan membuat anak-anak itu menjadi seperti yang kita ucapkan. Ya, itu berbahaya. Ada yang mau ditanyakan? Mau ada. Silakan yang pertama. Ini bagus sekali ya. Ini kan dijelaskan dalam skala kelas ya. Skala kelas. Tapi sebenarnya teori ini sebenarnya bisa digunakan di luar kelas. Dan ini bermanfaat sekali di sekolah murni. Jadi mungkin sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sekedar saran bagi Bu Wildan. Mungkin kolaborasi Bu Wildan dengan Pak Umar bisa. Ini sudah bisa disosialisasikan di seluruh warga sekolah loh, Wirabakti. Bisa disosialisasikan ke wali ke tanpa maksud menggurui sedang ya. Ini kan namanya saja sosialisasi. Sosialisasi itu bukan antara seperti peran guru dengan siswa itu sendiri. Mungkin hanya itu dulu kan. Terima kasih bukan bagiannya. Insya Allah ini juga dengan segitiga restitusi ini kadang kan kita sebagai pendidik ego ya. Kadang kan kita mungkin merasa kita yang akan memberikan nilai dan seterusnya, sehingga anak-anak mau tidak mau ini kita yang menuntut mereka untuk bisa menguasai dirinya, menentukan pilihan-pilihan terbaik untuk diri. Bukan kita yang memberikan pilihan itu, tapi kita yang menempatkan mereka supaya bisa menguasai dirinya, menentukan pilihan terbaik untuk diri. Itulah merdeka belajar.